akikah, bolehkah saya akikah ketika udah gede? Gitu, udah meninggal. Kita nggak ketemu dalil yang mendukungnya. Namun yang saya temukan cuma perkataan Ibnul Mubarak mengenai bukan akikah, tapi berkurban. Pada saat berkurban, Abu Hanifah yang pendapatnya mirip dengan Ibnul Mubarak, ulama salaf semua, membolehkan mengakikahkan orang mati atau memberikan kurban untuk orang mati, tapi dengan syarat tidak memakan dagingnya. Kenapa? Karena dihitung sedekah. Memakan sedekah yang telah diberi sama dengan menelan muntah sendiri. Jadi kalau ada yang beramal, misalnya pengen mengikahin ayah ibu, itu amalan ulama salaf. Siapa? Ibnu Mubarak dan Abu Hanifah membolehkannya, tapi dengan syarat apa? Tidak memakannya. Kalau kurban saya boleh ambil nggak? Kalau akikah saya boleh makan nggak? Boleh, kita undang orang makan. Tapi jika itu sedekah, maka dia makruh dimakan. Saya udah kasih antum air nih, terus saya minum lagi. Enggak, itu makruh. Jadi kalau naktir orang, saya bilang, yang aku berikan ke kamu itu takdiran, sedekah. Tapi yang aku makan bukan gitu. Kalau enggak nanti kita makan. Ya. Atau kita mau makanan, ayo makan apa namanya yuk. Jangan bilang, ini hadiah buat kalian, terus kita makan. Kita sudah makan air ludah sendiri. Kalau kita punya ketajaman kolbu, kita bisa lihat tuh. Orang itu jorok. Cuma antum kan gak lihat. Alhamdulillah gak lihat. Coba kalau antum lihat, pusing ya. Seperti Imam Malik itu pusing. Dan Imam Abu Hanifah itu pusing melihat ada orang yang berwudu. Itu melihat semua dosanya luntur. Cuma sanggup selama 7 harian, terus minta, ya Rob, tolong cabut pandangan batinku ini. Akhirnya beliau nggak ngelihat lagi. Jadi kalau ada orang sholat sampingnya, kelihatan dia, wah ini bekas Malik nih, nyolong nih. Wah ini habis jelalatan nih matanya nih. Yang satu lagi habis ngultusin kiai ini. Yang satu lagi habis subhatin ustadz nih. Kelihatan sama imam ini, dia cabut. Makanya imam tersebut dulu mengatakan tidak sah berwudu dengan air musta'mal. Sekarang bilang boleh. Tapi Imam Syafi'i bilang nggak boleh. Nanti tanya ustadz-ustadz yang ahli fikih ya. Ustadz ahli fikih Jakarta udah diundang belum? Kayak Ustadz Sarwat. Udah ya. Itu paling alim sebenarnya bilang fikih. Kalau antum fokus ngomong fikihnya. Jangan ngomong masa lalunya. Kalau ngomong masa lalunya kenceng ya. Baik. Jadi boleh akikah di luar tanggal 7 disebut qadha us-sunnah atau qadha mengqadha amalan-amalan sunnah Nabi. Ya, seperti Nabi pernah mengqadha salatnya. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengqadha akikahnya. Imam Syafi'i nggak pernah diakikah loh. Oleh karena itu saya waktu kecil kata bapak saya, kamu belum pernah diakikah loh. Ya udah nggak apa-apa, aku lebihin di anakku. Jadi saya nggak pernah mengakikahkan diri saya sendiri. Itu kewajiban orang tua. Jadi kalau udah gede, apa timing yang pas? Kalau datang hari kurban kita kurban. Kalau punya anak ya kita akikahin anak, lebihin gitu. Niatin dalam hati, ya Allah dulu aku tidak diakikahkan orang tuaku, sekarang aku lebihkan. Jadi kalau kambingnya seharusnya 2, jadi 4 gitu. Kuat ya, tajir ya. Semoga kita kuat, amin. Memang persoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud kita melaksanakan sesuatu, tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita. Di antaranya kurban. Saya pernah mendengar
Bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan beroran. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita. Yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkurban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan kurban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silahkan. Mampu 1000 sapi silahkan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban, tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4, misal, cuman ini misal, ya. Istrinya 4, setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44, sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja, cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silahkan. Mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi disebutkan tukang sembelihnya ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang karena kita adalah hasil daripada orang tua. Itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya,
Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi 3. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu cuma sembelih kambing, udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dengan niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga, kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu tidak masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus sepakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya udah begini, saya kasih untuk sembelihan 50.000. Bapak setuju? Ya udah setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua kita kasih ongkos 50.000 ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu dah apa-apa, dah masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silahkan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya? Tidak bisa. Tapi mereka buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu taala alam. Kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan gitu. Kan saat ini kan usum toh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sese kurang ajar. Pak Bah, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bah, katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin.
Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin itu pakai orang 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo. Sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggo bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nak kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi pengen dhewean ae rada egois. Terus kamela korban urunan sapi mah. Lah piye nomo mari tentenan yo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara apa Desember. Sapine ngenteni kuwe kesuwen. Moh. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda. Karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti kok bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham ya? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi omong dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero pokoke ora ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok dipritungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kalau sholat balik diparani tiang job, dia tak takut ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek nen neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang am. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-peken wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipritungno ngono. Tak jelas iku sok mben kejadian iku udah bojone digondol wong wis jelas kok nek diterus-terus rego korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban ya gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wong wedok wayu korban.
Terus sampai ning akhirat lho Pak Yai go bojone perkara kurbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau kurban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis Gus nak pitik. Nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ra ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi. Wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae jek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit to. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Terus takok iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rodok sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang. Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho nggih kudu poel, terus jare untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lantek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 ingin nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. To al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudroku kulluh iku la yudroku kulluh. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodoh. Jare anut Gus Bas, penting ke jomuni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu Ibnu Abbas begitu, ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus, gak blas. Akhirnya toma. Dan toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikai wis ndi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Dadi kok ide eling-eling nggih, mala yudroku kullu iku la yudroku kullu. Istilah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur sik 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Nah wong salah kaprah, pokoke anggere ora iso terus blas. Dadi rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane saya terus ayat kulhu wis diurang terus kulhu.
Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sementing ono sing diterangno.